sedangkan karir merupakan dipergunakan untuk menunjukkan kemajuan sikap, perkembangan dan juga keberhasilan seseorang dalam suatu pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi karir adalah proses pengamatan, pencatatan dan penafsiran tentang jenis karir tertentu. Nah, contohnya ini karir di bidang jahit, di mana penerima manfaat yang memiliki keterampilan di bidang karir diajak untuk mengikuti kegiatan kunjungan di perusahaan di perusahaan jahit begitu. Nah, bagaimana mereka itu melakukan pengamatan langsung di suatu bidang tersebut tentang bagaimana cara menjahit atau bagaimana cara mereka mengelola suatu kain untuk menjadi suatu pakaian gitu. Seperti itu. Kita langsung masuk pada tujuannya. Jadi tujuan dari observasi karir ini yakni untuk memberikan gambaran langsung dan pengembangan keterampilan yang mengenai pekerjaan yang akan dijalani. Jadi observasi karir ini bukan hanya sekedar teori, tetapi juga bagaimana mereka terjun langsung ke lapangan untuk mengamati karir, proses karir yang sedang dijalankan. Nah, jadi di sini tuh bagaimana kalian lihat secara langsung pekerjaan tersebut dilakukan sehari-hari, mempelajari keterampilan praktis yang diperlukan dan juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi tentang pekerjaan tersebut sebelum kalian benar-benar terjun ke dalam pekerjaan itu sendiri. Jadi kalian harus memiliki kayak pengalaman dulu sebelum kalian masuk ke dalam suatu pekerjaan tersebut. Nah, kita langsung masuk kepada manfaat dari observasi karir. Jadi ini ada beberapa manfaat dari observasi karir. Nah, yang pertama adalah peningkatan kinerja kerja. Nah, di mana dengan mengamati rekan kerja yang sukses, kita dapat mempelajari teknik dan strategi yang efektif. Nah, observasi ini juga dapat memungkinkan kita untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam kinerja kita sendiri. Yang kedua adalah pemahaman lingkungan kerja. Nah, ini juga observasi membantu kita memahami bagaimana dinamika dan budaya kerja di tempat kerja. Nah, dengan mengamati interaksi antar karyawan dan proses kerja, kita dapat beradaptasi dengan lebih baik dan membangun hubungan yang lebih positif lagi. Yang ketiga adalah identifikasi peluang karir. Nah, di sini bagaimana observasi dapat membantu kita mengidentifikasi peluang karir yang mungkin tidak terlihat pada pandangan mereka. Nah, kemudian networking yang efektif. Nah, ini juga observasi membantu kita memahami bagaimana perilaku dan preferensi orang lain yang sangat penting dalam membangun jaringan profesional yang sangat efektif. Yang kelima itu pengembangan kepemimpinan. Nah, di sini bagaimana kemampuan observasi yang tajam sangat penting bagi seorang pemimpin dengan mengamati timnya. Pemimpin dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota dan memberikan dukungan yang tepat. Baik, kemudian kita masuk pada langkah-langkah observasi karir. Yang pertama adalah tentukan tujuan dan bidang karir. Nah, ini bagaimana kalian memiliki tujuan yang jelas akan suatu karir. Misalnya, jika kalian tertarik menjadi programmer, nah kalian mungkin ingin mengamati bagaimana seorang programmer senior menyelesaikan masalah, berkolaborasi dengan tim dan menggunakan berbagai perangkat lunak. Kemudian yang kedua adalah riset dan identifikasi target. Nah, ini bagaimana kalian menemukan individu atau perusahaan yang sesuai dengan minat dan tujuan kalian. Nah, gunakan seperti situs web perusahaan atau internet begitu. Yang kedua adalah riset dan identifikasi target. Nah, di sini bagaimana kalian menemukan individu atau perusahaan yang sesuai dengan minat dan tujuan kalian. Yang ketiga adalah hubungi dan atur pertemuan. Nah, ini juga setelah kalian mengidentifikasi target, hubungi mereka dan jelaskan minat kalian untuk melakukan observasi karir tersebut. Nah, bersikaplah profesional dan sopan, jelaskan tujuan kalian dan apa yang ingin kalian pelajari di sana. Nah, kemudian atur waktu dan durasi observasi yang sesuai dengan ketersediaan mereka. Kemudian yang keempat adalah siapkan pertanyaan. Nah, ini juga sebelum melakukan observasi pasti kalian harus menyiapkan
mengobservasi suatu karir ya, suatu pekerjaan. Nah, bagaimana kalian mengembangkan karir di perusahaan tersebut? Dan jangan ragu untuk menyelesaikan pertanyaan kalian dalam suatu pengamatan atau observasi gitu. Kemudian yang terakhir adalah lakukan observasi. Nah, di sini selama observasi perhatikan dengan cermat tugas-tugas yang dilakukan, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana mereka mengatasi tantangan dalam dunia pekerjaan. Bagian terakhir adalah susun laporan dan refleksi. Nah, ini adalah langkah terakhir dari kalian yang melakukan observasi tadi ya. Nah, setelah kalian observasi selesai, susun laporan yang merangkum pengamatan dan temuan kalian di dalam suatu pekerjaan atau karir yang sudah kalian observasi. Kemudian reflektifkan pengalaman kalian dan identifikasi apa yang telah kalian pelajari. Pertimbangkan bagaimana informasi ini dapat membantu kalian dalam merencanakan karir kalian ke depannya. Baik, itu saja langkah-langkah kita masuk pada tantangan dan hambatan observasi karir. Nah, kemudian kita masuk pada tantangan dan hambatan dari observasi karir. Yang pertama adalah stigma negatif. Di sini contohnya itu stigma negatif terhadap individu yang stabilitas. Nah, di sini dapat membatasi akses mereka ke pelatihan dan kesempatan kerja tertentu, meskipun mereka memiliki beberapa keterampilan dan kemampuan yang relevan. Stigma ini juga dapat muncul berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, ras, gender, atau orientasi seksual, menciptakan hambatan bagi individu untuk mengejar karir impian mereka. Yang kedua adalah konflik keluarga. Nah, di sini di mana konflik keluarga ini adanya kurangnya dukungan emosional ya dari keluarga dapat mengurangi kepercayaan diri individu untuk mengejar tujuan karir mereka. Nah, konflik ini dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya individu dari kegiatan yang mendukung observasi karir seperti mengikuti pelatihan, menghindari seminar, atau melakukan magang. Kemudian yang ketiga adalah terbatasnya pilihan karir. Nah, ini juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan geografis, kurangnya informasi, dan diskriminasi. Misalnya ini di daerah pedesaan atau daerah dengan industri yang terbatas, individu mungkin memiliki akses yang terbatas pada informasi tentang berbagai pilihan karir ya. Keempat itu keterlambatan studi formal. Ini juga dapat mengurangi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di pasar kerja. Yang terakhir adalah kurangnya keterampilan yang dibutuhkan. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki individu dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Kemudian kita masuk pada solusi. Nah, pastinya kalau ada hambatan pasti ada solusinya ya untuk mengatasi dari observasi karir tadi. Yang pertama adalah mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Nah, ini sebelum memulai perjalanan karir penting untuk kalian jujur akan hambatan yang ada pada diri kalian. Nah, ini bisa berupa hambatan internal atau dari dalam. Nah, bagaimana kalian memiliki kepercayaan diri yang kurang gitu. Terus yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Ini setelah mengidentifikasi hambatan, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan karir yang jelas, terukur, dan dapat dicapai relevan dan terikat waktu. Tujuan yang realistis mempertimbangkan hambatan yang telah diidentifikasi dan kemampuan individu. Tujuan yang jelas memberikan arah dan motivasi dalam proses observasi karir. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Nah, ini observasi karir juga melibatkan evaluasi keterampilan dan kompetensi yang dimiliki dan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan karir. Yang keempat adalah menjalin jaringan dan mendapatkan dukungan. Ini membangun jaringan profesional yang kuat sangat penting. Jaringan ini dapat memberikan akses informasi, lowongan kerja, bimbingan dari mentor, dan dukungan dari rekan kerja. Kemudian yang kelima adalah tetap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Nah, ini yang dimaksud adalah
memilih orang-orang terdekat dan mengingat alasan awal mengapa kalian memilih jalur karir tersebut. Baik, itu saja materi layanan kita hari ini. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya? Tidak, itu tidak ada. Atau ada yang mau menyimpulkan dari materi layanan kita hari ini? Baik, untuk Adik Nida bisa silahkan. Jadi dari materi layanan kita hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa observasi karir adalah proses pengamatan yang dilakukan seseorang terhadap suatu karir atau pekerjaan. Di sini juga observasi karir memiliki tujuan dan manfaat yang bisa membantu individu menentukan pilihan karir yang jelas dan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Baik, itu benar sekali ya. Terima kasih untuk teman-teman Nida karena sudah menyimpulkan materi layanan kita hari ini. Jadi materi layanan kita hari ini cukup sampai di sini saja ya. Baik, bagi adik-adik yang belum aktif hari ini, mungkin untuk pertemuan layanan selanjutnya bisa akan lebih aktif lagi ya.